menyaksikan Newsline pemirsa, seorang tukang becak di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur menjadi viral di media sosial. Ia melakukan aksi penambalan jalan berlubang karena banyaknya jalan berlubang yang kerap menyebabkan pengguna jalan kecelakaan. Termasuk tidak ingin melihat putrinya kecelakaan di saat pulang kerja pada malam hari. Sejak pagi hari, Gufron yang merupakan warga desa di Noyo, kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, mulai keluar rumah untuk mencari penumpang dengan becak mentor miliknya. Namun ketika dirinya belum mendapatkan penumpang, ia memilih menyisir jalan yang berlubang di jalan Kecamatan Deket menuju ke Kecamatan Karangbinangun. Jalan ini merupakan jalan poros kecamatan yang menjadi akses utama Gufron dan juga putrinya saat bekerja. Gufron sudah beberapa hari ini memilih untuk melakukan tambal sulam jalan yang berlubang dengan menggunakan sisa aspal bekas. Gufron sengaja membawa material bekas kerukan aspal dan peralatan menambal seperti martil dan solar dari rumahnya. Untuk digunakan menambal jalan yang berlubang, ia berharap agar para pengguna jalan tidak terjadi kecelakaan dan terperosok di jalan yang rusak. Selain itu, dirinya mengaku melakukan aksi ini demi melindungi putrinya yang bekerja di kota Lamongan. Ia khawatir terjadi hal yang tidak diinginkan pada putrinya saat pulang kerja pada malam hari. Saya kan termasuk kerja di Lamongan. Kalau bang itu walaupun nggak lebar tapi kan dalam. Saya khawatir nanti kalau pulang malam terus pas kebetulan itu anak saya yang lewat, susah. Saya yang susah. Apa memang banyak dalam berlubang Pak sepanjang jalan ini? Oh memang ada, walaupun nggak banyak betul tapi ada yang bahaya. Gufron berharap pihak terkait bisa turun tangan dan memperbaiki jalan yang kerap rusak saat musim penghujan. Selain itu, dirinya juga berharap agar pemerintah memperbaiki lampu penerangan jalan umum karena banyak yang rusak, agar tidak membahayakan bagi para pengguna jalan. Dari Lamongan, Jawa Timur, Solihul Huda, MGN. Aksi Gufron, pengemudi becak di Lamongan yang menambal jalan berlubang, mendapatkan respon dari pemerintah Kabupaten Lamongan. Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga langsung menerjunkan tim untuk memperbaiki jalan rusak di sekitar wilayah tersebut. Pemerintah Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, melalui Dinas PU Bina Marga, menyampaikan apresiasinya dan berterima kasih kepada pengemudi becak bernama Gufron yang telah peduli menambal jalan berlubang di ruas jalan poros antara Kecamatan Deket dan Karangbinangun. Tidak hanya itu, Dinas PU Bina Marga juga langsung menerjunkan tim untuk melakukan perbaikan tidak hanya di ruas jalan di Tambal Gufron, tim PU Bina Marga juga melakukan perbaikan di ruas jalan lainnya. Kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten Lamongan, Sujarwo, mengatakan ruas jalan yang rusak sudah dipetakan dan menjadi prioritas untuk dilakukan perbaikan. Pihaknya berharap apabila masyarakat mendapati jalan rusak bisa melaporkan melalui sejumlah layanan pengaduan dan media sosial milik Pemkab Lamongan agar bisa segera ditangani. Prioritaskan penanganan di beberapa ruas yang kondisinya perlu penanganan segera, yang artinya rusaknya cukup berat. Itu kita lakukan di beberapa titik. Ada di Maduran, mungkin di Mantub Sambeng, di Gedongpring, di Sugio dan lain sebagainya. Itu yang rusaknya segera perlu kita lakukan. Nah, Dekat memang jadwalnya ada memang. Setelah itu, setelah di Lamongan Kota juga nanti akan kita geser ke Dekat sebenarnya. Nah, tapi kemudian kemarin terjadi aksi seperti itu, makanya yang di ruas yang lain sementara memang kita geser ke sana dan alhamdulillah yang di sana lubang-lubangnya juga sudah tertutup. Pemirsa, terkait aksi warga yang berinisiatif menambal jalan berlubang, lalu apa tindak lanjut dari pihak pemerintah Kabupaten Lamongan? Saat ini kita akan berbincang dengan Kepala Dinas PU Bina Marga Lamongan, Bapak Sujarwo. Selamat siang, Pak Jarwo. Ya, selamat siang. Iya, Pak Jarwo, ini sempat viral aksi warga yang peduli dengan kondisi jalan yang berlubang, kemudian berinisiatif menambal sendiri. Kita ikut terharu, masyarakat ikut terharu karena Bapak tersebut, Pak Gufron, beralasan untuk melindungi putrinya. Nah, sebetulnya bagaimana, Pak? Kok bisa masyarakat harus menambal sendiri? Belum ada langkah dari pemerintah Kabupaten Lamongan. Ya, yang pertama tentu ya saya sampaikan terima kasih lah
atas kepedulian masyarakat, terutama Pak Gufron yang peduli terhadap jalan kita. Namun saya berharap itu tidak dilakukan lagi. Kenapa? Karena secara teknis itu juga tidak tepat. Dan jalan yang rusak memang menjadi prioritas kami. Tahun ini saja, tahun kemarin memang banyak sekali pembangunan jalan yang sudah kita lakukan. Ada 41 titik, kurang lebih 130 miliar yang sudah kita bangun di Kabupaten Lamongan, dan beberapa jalan yang memang prioritas. Nah, khusus yang di ruas dekat Soko atau dekat Karangbinangun, memang ada beberapa titik jalan yang rusak. Tapi menurut kami ada yang lebih prioritas di titik yang lain. Sehingga perbaikan yang kemarin kita lakukan sejak awal Januari, itu di beberapa titik yang memang kondisinya jalannya sangat rusak parah. Itu yang kita lakukan. Dan sebenarnya masyarakat juga bisa melakukan aduan kepada kami, baik dinas maupun pemerintah Kabupaten Lamongan. Jadi ketika ada jalan yang rusak, tidak perlu melakukan penambalan sendiri, tapi bisa melakukan aduan pelayanan yang kita miliki. Kita mempunyai Circle Plus, yaitu pelayanan gangguan atau keluhan jalan dan jembatan yang ada di Kabupaten Lamongan. Itu segera kita tindak lanjuti ketika ada laporan seperti itu. Di Kabupaten, Pak Bupati juga punya lapor Pak Yes. Banyak sekali masyarakat yang melakukan laporan kepada kanal-kanal yang kita miliki, dan itu segera kita tindak lanjuti. Jadi pada prinsipnya bukan kemudian itu tidak kita pedulikan, tapi ada yang lebih prioritas, karena jalan di Kabupaten Lamongan juga ada beberapa titik yang perlu kita perbaiki. Jadi itu Mbak. Jadi memang untuk dekat Soko memang sebenarnya sudah ada lah jadwalnya, tinggal memang kita prioritaskan di titik yang lain kan gitu. Baik, kalau tidak ada aksi yang dilakukan oleh Pak Gufron, kapan Pak Jarwo sebetulnya jalan di wilayah dekat akan diperbaiki? Saya kira hari itu juga memang jadwalnya di dekat Karangbinangun, Mbak. Jadi memang kemarin pas hari itu juga kita lakukan penanganan, karena di beberapa ruas juga setelah kita nangani di titik di Kota Lamongan, di dalam kota itu juga ada beberapa ruas yang rusak. Itu kemudian hari itu juga memang jadwalnya kita geser ke dekat. Jadi memang ini nunggu saja kan gitu, nunggu waktunya saja. Baik. Dan tadi Pak Jarwo sampaikan sebetulnya warga tidak perlu melakukan penambalan jalan karena bisa melapor ya. Bisa melapor kemana nih Pak? Ya, jadi laporan secara resmi ya bisa ke pemerintah desa, ke pemerintah kecamatan, atau langsung ke dinas. Dan masyarakat juga tidak usah langsung umpamanya ke kantor. Kita ada sarana aplikasi yang kita miliki, Circle Plus. Ada juga aduan lewat WhatsApp dan yang lain sebagainya, itu kita persiapkan. Dan banyak sekali keluhan itu yang kita tampung, dan memang beberapa jalan yang memang dikeluhkan itu memang sudah kita lakukan pengerjaan perbaikan. Yang saya sampaikan tadi, 41 ruas sudah dibangun, dan panjang jalan yang dibangun tahun kemarin itu 37.000 meter. Jadi saya berharap ini juga diapresiasi gitu lah. Jadi pemerintah Kabupaten Lamongan juga tidak tinggal diam. Dana yang kita gunakan untuk pembangunan jalan cukup besar, 150 miliar. Jalan yang kita bangun juga 41 ruas. Cuman memang kita akui kerusakan jalan di Kabupaten Lamongan cukup besar. Kenapa? Karena 2 tahun kemarin, hampir 3 tahun, tidak ada pembangunan untuk infrastruktur. Karena anggaran kita difokuskan untuk pandemi, sehingga praktis jalan-jalan di Kabupaten Lamongan di akhir tahun 2021 kemarin rusaknya cukup berat. Hampir 50% jalan di Kabupaten Lamongan dengan panjang 665 km itu kondisinya rusak. Tapi alhamdulillah Pak Bupati juga kepedulian terhadap jalan itu sangat luar biasa, sehingga di tahun 2022 ada program prioritas Jamula, Jalan Mantap Alus Lamongan, diprogramkan, dan 41 ruas itu sudah dibangun. Tidak berhenti di situ, insya Allah di 2023 juga sudah dianggarkan, insya Allah hampir sama ruasnya, anggarannya juga sama. Ini kan wujud kepedulian dari pemerintah Kabupaten Lamongan untuk membangun jalan-jalan yang ada di Kabupaten Lamongan. Jadi ya pada prinsipnya saya berharap masyarakat bersabar. Proyek-proyek, jalan-jalan yang rusak itu juga akan segera ditangani. Saat ini juga kita masih proses lelang dan lain sebagainya, sehingga insya Allah di akhir tahun nanti jalan-jalan di Kabupaten Lamongan bisa baik lah. Nah, untuk masyarakat sekali lagi, berapa nomor masyarakat sekali lagi WhatsApp-nya yang bisa dihubungi Pak?
kalau ada laporan Untuk kerusakan? masyarakat saya berharap sekali lagi tidak melakukan kegiatan itu sehingga bisa melakukan aduan-aduan yang kita miliki. Boleh disampaikan Ya, gimana? nomornya dan berapa lama? Kalau sudah ada laporan, berapa lama bisa diperbaiki jalannya? Butuh waktu berapa lama masyarakat untuk menunggu? Ya, jadi kita kemarin sudah sampaikan kepada teman-teman di lapangan ketika ada yang melaporkan gangguan jalan, keluhan-keluhan jalan, kita berharap maksimal 3 kali 24 jam itu sudah ada Baik. penanganan. Minimal teman-teman sudah ke lapangan untuk melakukan penanganan darurat. Nah, seperti penambalan dan yang lain sebagainya. Gitu, Ya, Mbak. informasi terbaru, pihak PU Bina Marga Lamongan sudah merespon dengan memperbaiki jalan yang berlubang. Progresnya bagaimana? Ya, jadi sejak awal tahun kemarin memang kondisi cuaca di khususnya Kabupaten Lamongan hujannya juga cukup tinggi sehingga kita tahu kondisi jalan kalau perkerasan pakai aspal itu ya ketika hujan tinggi itu juga cepat rusak sehingga sejak awal kemarin juga kita melakukan beberapa perbaikan di beberapa ruas jalan yang ada di Kabupaten Lamongan. Beberapa ruas yang memang kita anggap sangat prioritas baik di wilayah utara, tengah, dan selatan itu kita lakukan. Cuman bertahap karena yaitu tadi panjang jalan yang rusak juga cukup tinggi sehingga ini terus kita lakukan. Beberapa titik sudah kita lakukan perbaikan, tapi ini akan terus kita lakukan sampai nanti kegiatan fisik itu bisa kita lakukan sehingga tidak hanya perbaikan tambal sulam, tapi nanti kita lakukan juga dengan peningkatan jalan pakai rigid beton seperti di ruas-ruas jalan yang sudah kita lakukan. Iya, kalau tidak ada laporan dari masyarakat, Pak Sujarwo, apakah juga dilakukan pengawasan, kemudian pemeliharaan jalan, seperti apa? Ya, jadi pasti. Karena itu sudah menjadi tugas dan kewenangan kami, jalan rusak itu menjadi tanggung jawab kami. Teman-teman di lapangan juga selalu ke lapangan untuk memonitor kondisi jalan yang rusak. Dan tadi yang saya katakan, ketika ada di lapangan yang perlu prioritas karena ini banyak, sehingga mana yang kita lakukan terlebih dahulu. Jadi tidak kemudian ada aksi baru kita lakukan, tidak, karena ada aksi atau tidak itu tetap menjadi tanggung jawab kami dan itu pasti akan kita lakukan perbaikan. Tinggal menunggu waktu kan gitu saja. Karena itu tadi ruas yang kita tangani 130 ruas, Mbak. Jadi nggak mungkin kemudian 130 ruas kemudian itu bersama-sama bergerak kan tidak mungkin. Sehingga beberapa ruas bertahap yang kita lakukan perbaikan itu. Baik, jadi kalau ada jalan yang rusak, warga bisa melaporkan. Kemudian juga tadi sudah ditegaskan maksimal 3 kali 24 jam ya Pak akan diperbaiki ya jalan yang rusak atau berlubang. Ya, jadi komitmen kami 3 kali 24 jam itu minimal sudah ada penanganan. Minimal kalau tidak bisa secara maksimal, minimal darurat dulu kita lakukan di lapangan. Iya, tentu karena ini demi keselamatan semuanya dalam berkendara, dalam berlalu lintas. Terima kasih Kepala Dinas PU Bina Marga Lamongan, Sujarwo, sudah bergabung bersama kami di Newsline. Salam sehat, Pak Sujarwo.